Rangkuman 6 video cerita rakyat Nusantara, Pulau Sumatera. Dedek manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan cerita ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat membangun channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita kita yang berikutnya. Nah, selamat menonton ya. Untuk kali ini kita akan membahas cerita-cerita rakyat Pohon Cemara. Cerita yang pertama datang dari negeri Nanggro Aceh Darussalam. Atu Belah. Jauh di sudut terpencil Tanah Gayo, hiduplah sebuah keluarga yang amat miskin. Untuk makan sehari-hari saja, sang ayah berburu ke dalam hutan. Namun dia sering pulang dengan tangan kosong. Jika sudah begitu, dia menangkap belalang untuk dimasak. Gara-gara belalang, dalam cerita ini semuanya jadi runyam, termasuk keluarga sang ayah. Suatu hari, ayah hendak berburu lagi. Dia berpesan pada istrinya untuk memastikan pintu lumbung selalu tertutup. Disinilah terjadinya muncul dan sebuah masalah. Hari menjelang siang, ayah tak kunjung datang. Kedua anaknya mulai merengek karena lapar. Ibu tak tega melihat anak-anaknya yang sedang kelaparan. Lalu diambillah beberapa belalang dan dia berkata kepada anaknya, "Tutuplah kembali pintunya." Saat membuka pintu lumbung, si sulung langsung menangkapi belalang-belalang itu. Sayangnya, dia lupa menutup pintu lumbung. Dalam waktu yang singkat, belalang-belalang itu terbang keluar lumbung. Sulung amat menyesal. Dia telah melupakan pesan ibunya. Dengan langkah gontai, dia pulang. Dia berkata kepada ibunya, "Maafkan aku, Bu. Aku lupa menutup pintu lumbung." Semua belalang telah habis. Dia terbang pergi ke dalam hutan. Lapornya kepada ibunya. Ibunya pun menghela napas. Dia takut jika suaminya pulang, apa yang akan terjadi? Karena suaminya berpesan, tinggalkan sedikit belalang untuk sarapan dia nanti pulang dari hutan. Si ibu pun jadi takut. Apakah ini pertanda yang tidak baik? Dia cemas. Suaminya pun pulang dengan tangan kosong. Wajahnya tampak lelah. Dia segera menyuruh istrinya menggoreng belalang untuk dimakan. Dengan gugup, dia berkata kepada suaminya, "Maafkan aku. Belalangnya semuanya telah kabur. Aku lupa menutup pintu lumbung." Demi menyelamatkan anaknya, dia rela berkata seperti itu kepada suaminya. Ibu itu menutupi kesalahan anak sulungnya. Mendengar hal itu, suaminya terduduk lemas. Rasa iba dengan suaminya yang telah lelah karena seharian berburu, ibu meminta izin untuk keluar mencari ikan atau burung yang bisa dijadikan lauk. Malangnya, sang ibu tak menemukan apapun. Tak ada burung, tak ada belalang, juga tak ada ikan. Karena kelelahan, dia pun duduk di sebuah batu besar yang dikenal dengan nama Batu Atu Belah. Ibu mulai menangis, menyesali keadaannya. Air matanya bercucuran. Dia tak tahu Atu Belah bisa terbelah dua dan menelan siapa saja yang mendekatinya. Dalam keadaan sedih,
Tiba-tiba batu itu terbelah menjadi dua, dan ibu tertelan oleh batu belah. Suami pun menyesal. Dengan kata-katanya, dia telah kehilangan istrinya. Anaknya yang sesulung pun juga menyesal. Dengan perbuatannya, dia juga kehilangan ibunya. Sang ayah dan kedua anaknya hidup tanpa sang ibu. Semuanya sudah hidup bubur, sudah terlanjur sang ibu ditelan oleh batu belah. Sulung pun menangis, lalu menceritakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Akhirnya suaminya tahu. Dia berkata kepada anaknya, "Sudahlah, semua sudah terlanjur," sahut ayahnya. Setelah ayahnya menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba muncullah beberapa helai rambut istrinya dari dalam batu. Sulung segera memetik 7 helai rambut dan menyimpannya sebagai kenangan akan ibunya. Di dalam cerita ini, peran sang ibu, peran sang ayah, peran sang anak menjadi suatu keharusan bagi kita untuk dapat menjalin komunikasi yang lebih bagus. Kehati-hatian yang tinggi menjadi pesan moral yang ada dalam cerita ini. Begitulah akhir kisah cerita ini. Sang ibu dengan penuh rasa sukacita mencari makanan untuk sang suami yang sedang kelaparan.
Cerita yang kedua datang dari negeri Minang, Sumatera Barat. Cerita Malin Kundang. Alkisah di Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda beserta anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Meski hidup mereka berkekurangan, sang ibu selalu berusaha keras memberikan kehidupan yang baik bagi anaknya, si Malin. Ketika Malin dewasa, dia pergi merantau bersama seseorang saudagar demi mencari kehidupan yang lebih baik. Malin Kundang berkata pada ibunya, "Ibu, Malin akan pulang setelah berhasil. Malin akan menjemput ibu. Doakan Malin ya, Bu." Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang menjadi pedagang yang berhasil. Dia berdagang dengan jujur dan menjadi terkenal karenanya. Dia juga sudah menikah dengan putri seorang kepala kampung. Sayangnya, Malin lupa kepada janjinya untuk menjemput ibunya. Malah, dia berbohong kepada istrinya dan mengatakan bahwa ayah ibunya sudah tiada. Suatu hari, Malin dan istrinya pergi berlayar. Karena cuaca di laut yang amat buruk, nahkoda kapal memutuskan untuk berhenti di pulau terdekat. Ketika kapal merapat, Malin terhenyak. Dia teringat, "Bukankah ini kampung halamanku?" Dia berkata dalam hatinya. Malin ingin memerintahkan nahkoda untuk berbalik arah, tetapi sudah terlambat. Istrinya pun berkata, "Suamiku, lihatlah kapal nelayan itu sedang membongkar ikan. Aku ingin sekali makan ikan segar. Ayo kita turun dan membeli ikannya," ajak sang istri Malin. Malin pun berusaha keras untuk menolak, tetapi istrinya pun tak pernah mempedulikan. Tak jauh dari situ, ibu Malin yang kebetulan sedang membantu para nelayan terkesiap. "Malin, apakah aku tidak salah dengar?" Dia lalu mendekat dan melihat. Benar, itu Malin, anakku yang telah lama pergi. Dia memanggil-manggil anaknya. Teriaknya sambil memeluk Malin erat-erat. "Malin, Malin, Malin," dan itulah terus yang dia katakan. Malin pun cepat-cepat melepaskan diri dari pelukan ibunya. Dan dia berkata, "Hei, kau wanita tua, siapa kau hingga berani memanggilku sebagai anakmu?" teriak Malin dengan lantang. Ibu Malin terkesiap mendengar ucapan Malin. Istri Malin berusaha menengahi keadaan. "Wahai ibu, apakah ibu bisa membuktikan bahwa Malin benar-benar anak ibu?" tanyanya dengan santun. Ibu Malin lalu berkata bahwa ada bekas luka di tangan Malin. Itu adalah luka yang didapat Malin saat kecil gara-gara dipatuk ayam milik tetangganya. Istri Malin pun teringat, memang ada bekas luka di tangan suaminya. "Suamiku, mengapa kau mengingkari ibumu sendiri?" tanyanya dengan sedih. Malin pun tak peduli. Dia tetap tak mengakui ibunya dan mengajak istrinya untuk meninggalkan tempat itu. Ibu Malin terus meratap, dan tempat pada saat itu hujan pun turun deras sekali. Petir menggelegar dan angin bertiup kencang. Tiba-tiba, petir menyambar tepat di kaki Malin. Kaki Malin mendadak kaku dan keras seperti batu. Malin amat ketakutan. Dia sadar bahwa dia telah berdosa kepada ibu kandungnya. Seraya berkata, "Ibu, ampuni aku.
"Tolong selamatkan aku, Bu," teriaknya. Ibu Malin berusaha menolong, tetapi terlambat. Tubuh Malin mengeras menjadi batu. Konon, batu yang menyerupai bentuk Malin Kundang masih dapat ditemui di sebuah pantai bernama Ayamani, di sebelah selatan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kisah ini sangat terkenal di seantero Indonesia. Sumatera Barat menjadi lokasi tempat dari cerita Malin Kundang. Dalam cerita ini, walaupun sang anak melupakan sang ibu, tetapi sang ibu tetap menganggap anaknya adalah anak kandungnya. Dia tidak pernah melupakan anaknya, walaupun telah lama tak bertemu. Jadi, untuk adik-adikku yang sedang mendengarkan cerita ini, jangan ditiru ya. Cerita yang ketiga berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam yang
berjudul Pangeran Amat Muda. Pangeran Amat Muda, sebuah cerita yang terkenal di daerah Aceh. Suatu hari, Raja Negeri Alas tampak bersedih. Ternyata Raja bersedih karena mereka belum dikaruniai anak yang akan meneruskan tahta kerajaan. Dia terus berusaha dan berdoa. Tuhan akan mengabulkan doa kita, saran ratu dengan bijaksana. Ternyata benar. Tak beberapa lama kemudian, Ratu pun hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang amat tampan. Bayi itu pun diberi nama dengan Pangeran Amat Muda. Untuk merayakan kelahiran putranya, Raja menggelar pesta besar. Tak hanya rakyat yang diundang, tetapi juga seluruh binatang dan makhluk yang ada di negeri itu. Pangeran Amat Muda berusia 10 tahun, Raja pun wafat. Karena pangeran masih amat kecil, Ratu menunjuk adiknya Raja untuk menjadi raja sementara. Namun, raja yang baru ini tidak disukai rakyat karena kekejamannya. Dia bahkan menyuruh para pengawal untuk membuang ratu dan pangeran ke dalam hutan. Dia bermaksud ingin menguasai kerajaan untuk selamanya. Di hutan, Ratu dan Pangeran Amat Muda tinggal di rumah kayu yang sederhana di tepi sungai. Suatu hari, Pangeran Amat Muda berburu ikan untuk makan malam. Ketika sedang memotong-motong ikan, Ratu menemukan sebutir emas di setiap perut ikan. Ratu dan Pangeran amat bersyukur. Tuhan telah membantu mereka. Sekarang, mereka tak lagi hidup kekurangan. Mereka bahkan bisa bersedekah kepada orang-orang miskin di sekitar mereka. Kekayaan dan kedermawanan Pangeran Amat Muda terdengar sampai ke telinga pamannya, sang raja, yang lalu mengundangnya untuk datang ke istana. Dia berkata, "Kau boleh menjadi raja, tetapi kau harus membawakanku sebutir kelapa gading dari pulau kecil di tengah laut. Jika kau gagal, maka tahta kerajaan ini menjadi milikku selamanya," kata sang paman kepada Pangeran Amat Muda. Dalam hatinya paman pun tertawa. Dia memastikan bahwasanya Pangeran Amat Muda tak akan mampu dan selamat untuk mendapatkannya. Pangeran Amat Muda pun setuju dan segera berangkat. Tibalah dia di tengah lautan. Lalu muncullah seekor ikan besar yang didampingi seekor buaya dan seekor naga. "Hei anak muda, beraninya kau melewati wilayah kami tanpa izin. Siapa kau dan hendak kemana?" tanya ikan dengan sangat garang. Dengan gemetar, Pangeran Amat Muda menjelaskan siapa dirinya dan apa tujuannya. "Kau amat muda, sang putra Raja Negeri Alas." Buaya dan naga bertanya serempak. "Benar, dari mana kalian tahu?" tanya Pangeran Amat Muda. Mereka tertawa. "Ayahmu adalah sahabat kami. Kami dulu diundang ke pesta kelahiranmu. Tak kusangka kau sekarang sudah dewasa." Ikan, buaya, dan naga pun geram mendengarkan cerita kesewenang-wenangan paman mereka Amat Muda. Mereka lalu bertekad untuk membantu Pangeran Amat Muda. Dengan sigap, naga terbang ke pucuk pohon kelapa untuk memetik sebutir kelapa gading dan menyerahkan kepada Pangeran Amat Muda. "Terima kasih, kalian sungguh baik," ucap Pangeran Amat Muda berkali-kali.
Setibanya di istana, Pangeran Amat Muda menyerahkan kelapa gading itu kepada pamannya. Sang paman sadar bahwa sudah saatnya Pangeran Amat Muda menjadi raja. Dan sejak saat itu, negeri Alas dipimpin oleh Raja Amat Muda. Maka, sang paman memilih keluar dari istana dan hidup sebagai rakyat biasa, meski Amat Muda mengizinkannya untuk terus tinggal di istana.
Cerita yang keempat berasal dari Pulau Sumatera Utara dengan judul Terjadinya Danau Toba. Dahulu kala ada seorang pemuda yang bekerja sebagai penangkap ikan. Hanya itulah yang bisa dia lakukan untuk mencari nafkah. Hasilnya tak banyak, sehingga pemuda itu hidup sederhana. Suatu hari, pemuda itu tak berhasil menangkap satu ikan pun. Sesaat dia bersiap untuk pulang, tiba-tiba seekor ikan besar berwarna keemasan muncul di permukaan sungai. Dengan sigap, pemuda itu menangkapnya. Dia berkata dalam hati, "Paling tidak, aku punya lauk untuk makan malam," batinnya dengan sangat riang. Sesampai di rumah, pemuda itu hendak memasak ikan tangkapannya. Namun, ikan itu menatapnya dengan tatapan yang sedih. Pemuda itu jadi tak tega. Dia lalu memelihara ikan itu di dalam sebuah tempayan. Bukan tempayan yang retak. Keesokan harinya, pemuda itu pergi lagi untuk menangkap ikan. Lagi-lagi, dia tak mendapatkan ikan. Dia pulang dengan sangat lesu. Namun, betapa terkejutnya dia saat melihat banyak hidangan lezat di rumahnya. Karena lapar, pemuda itu tak berpikir panjang. Dia melahap semua hidangan itu sampai habis. Sejak saat itu, hari demi hari, makanan selalu tersedia di dalam rumah si pemuda itu. Hal ini membuat si pemuda penasaran. Dia memutuskan untuk mengintip siapa yang menyediakan semua itu untuknya. Saat mengintip itulah, dia melihat seorang gadis cantik sedang memasak. Dia pun jatuh cinta pada gadis itu. Pemuda itu melompati jendela dapur dan melongok tempayannya yang berisi ikan. Lalu dia berkata dengan sangat terkejut, "Apakah kau ikan yang kupelihara?" Gadis itu pun kaget, tak menyangka kalau pemuda itu sedang melihatnya. Dengan terbata-bata dia berkata, "Benar, aku adalah jelmaan ikan. Akulah yang menyediakan makanan yang banyak untukmu." Si pemuda itu lalu meminta gadis itu untuk menjadi istrinya. "Aku mau, tapi kau harus menjaga rahasiaku. Dan jangan pernah kau bilang pada siapapun bahwa aku ini adalah seekor ikan. Bahkan kepada anak kita nanti," sahut gadis itu. Si pemuda pun setuju. Lalu mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Anehnya, anak lelaki mereka suka sekali makan. Sebanyak apapun yang dilahapnya, dia masih merasa lapar. Suatu hari, sang ibu menyuruh anak laki-lakinya mengantar makan siang untuk ayahnya yang sedang bekerja di sawah. Namun, dalam perjalanan, dia merasa sangat lapar dan menghabiskan makan siang ayahnya. Melihat makan siangnya habis, ayahnya pun amat kecewa. "Kenapa makanannya banyak sekali? Apa karena dia anak seekor ikan?" gumamnya. Si anak pun terkejut mendengar gumaman ayahnya. Dia menangis dan melapor kepada ibunya. "Bu, apakah ibu adalah seekor ikan?" "Benarkah, Bu?" Sang ibu sedih karena suaminya mengingkari janjinya. Saat suaminya pulang, dia pun berpamitan sambil berkata, "Kau telah mengingkari janjimu.
maka aku akan kembali ke alamku bersama anakku. Dia lalu mengajak anaknya keluar dari rumah dan berdiri di tanah lapang. Hujan perlahan turun, makin lama pun makin deras, dan tepat saat petir menyambar, keduanya menghilang sekejap. Setelah hujan reda, dari tempat ibu dan anak tadi berdiri, muncullah mata air yang cukup deras. Airnya pun terus mengalir hingga membentuk danau yang sangat luas. Danau itulah yang sampai sekarang disebut dengan Danau Toba. Nah, adik-adik yang manis, cukup jelas kan ceritanya? Tetap bersabar ya, masih ada 2 cerita lagi yang akan kita rangkum untuk hari ini. Cerita kelima datang dari Provinsi Sumatera Utara dengan judul Kisah Dayang Bandir dan Sandean Raja.
Kisah ini juga sangat menarik. Cerita tentang keluarga kerajaan. Dayang Bandir dan Sandian Raja adalah adik kakak beradik dari kerajaan timur. Di usia mereka yang masih amat muda, mereka telah menjadi anak yatim piatu karena raja wafat. Sedangkan ibu mereka telah meninggal saat melahirkan Sandian Raja, sang adik. Dengan meninggalnya raja, maka harus dipilih raja yang baru. Karena Sandian Raja masih kecil, tahta kerajaan dipegang oleh Paman Karyang untuk sementara waktu. Sayangnya, Paman Karyang berniat untuk menguasai kerajaan selamanya. Dayang Bandir, sang kakak, mengetahui niat buruk. Karena itu, dia menyembunyikan pusaka kerajaan milik ayahnya. Dia tak mau pamannya merebut pusaka itu. Paman Karyang mengetahui bahwa Dayang Bandir menyembunyikan pusaka itu. Dia memaksa keponakannya untuk menyerahkan pusaka itu kepadanya. Dayang Bandir pun tak mau. Pamannya pun mengancam, "Maka kau akan kuhukum." Namun Dayang Bandir pun tak bergeming. Sejak saat itu, Paman Karyang selalu marah-marah kepadanya. Dayang Bandir pun jadi tak betah berada di istana. Dia sering pergi meninggalkan istana dan baru pulang saat sore menjelang. Suatu hari, Dayang Bandir tak pulang. Sandian Raja amat cemas dan melapor pada Paman Karyang, dan lalu meminta pengawalnya untuk mencari Dayang Bandir. Ternyata, para pengawal menemukan Dayang Bandir telah meninggal karena digigit ular berbisa di dalam hutan. Sandian Raja amat sedih, sedangkan Paman Karyang diam-diam merasa sangat senang. Itu artinya dia bebas menjadi pusaka kerajaan yang selama ini disembunyikan oleh Dayang Bandir. Setelah menemukan pusaka kerajaan, Paman Karyang semakin pongah. Saat Sandian Raja sudah dewasa, Paman Sandian Raja memilih untuk pergi meninggalkan istana. Dalam perjalanannya, Sandian Raja mendengar bisikan suara kakaknya, Dayang Bandir. Dia berkata, "Pergilah ke kerajaan barat, temui Raja Soma. Dia adalah kakak dari ibu kita. Dia tak culas seperti Paman Karyang, dia sangat berbeda." Dia pun pergi. Raja Soma pun terkejut melihat kedatangan Sandian Raja. Dia bahkan tak percaya bahwa Sandian Raja benar-benar keponakannya. "Bukankah kedua keponakanku telah tewas digigit ular?" ucapnya dengan ragu. "Begini saja, semua keturunan keluarga kami mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan jika kau benar-benar Sandian Raja, maka turutilah perintahku," kata Raja Soma. Raja Soma lalu meminta Sandian Raja untuk memindahkan sebatang pohon dari hutan ke istana. Sandian Raja berhasil melakukannya dengan mudah. Tak puas, kali ini Raja Soma memintanya untuk menebas hutan untuk dijadikan ladang. Lagi-lagi Sandian Raja berhasil dan bisa melakukannya dengan sangat mudah. Raja Soma juga penasaran. Dia lalu menyuruh Sandian Raja membangun istana megah dalam waktu 3 hari. Baginya itu hal yang tak mungkin kalau dilakukan oleh rakyat biasa. Sandian Raja mampu memenuhinya. Raja Soma mulai percaya. Namun, ada ujian akhir yang harus diberikan kepada Sandian Raja. Di sebuah ruang gelap gulita yang berisi puluhan orang gadis, dia harus menunjuk putri Raja Soma. Sandian Raja jadi cemas, namun didengarnya lagi suara bisikan dari kakaknya Dayang Bandir. "Masuklah, aku akan membantumu nanti." Dengan
sanggup dia pun masuk. Di kegelapan, ternyata benar, seandainya raja berhasil menunjuk putri Raja Sorma dengan bantuan kakaknya Dayang Bandel. Sekarang Raja Sorma pun percaya. Beliau lalu memutuskan untuk membantu Sandian Raja dengan berbicara kepada Paman Soreang mengenai tata kerajaan timur. Akhirnya, Paman Soreang mengakui kesalahannya dan menyerahkan tahta kepada Sandian Raja. Cerita kakak beradik ini juga sangat terkenal di daerah Sumatera Utara. Cerita yang terakhir berasal dari daerah Sumatera Utara.
dengan judul Putri Ular. Cerita ini sangat menarik. Ada putri yang amat cantik. Sayangnya dia sering mengucapkan kata-kata yang sangat tidak baik. Dengarkan kisah sampai habis ya. Alkisah, ada seorang putri yang amat cantik. Jika ada kejadian yang tidak menyenangkan hatinya, dengan mudahnya dia berkata sangat buruk. Lebih baik jadi orang buta daripada harus memandangi wajahmu yang cemberut terus, katanya suatu hari pada dayang istana. Mendengar ucapan putrinya, ratu jadi amat khawatir. Bagaimana jika kau benar-benar buta nanti? Tanya ratu dengan cemas. Putri pun tak peduli. Dari hari ke hari, putri semakin sering berkata buruk. Suatu hari, datanglah raja muda dari negeri seberang. Dia hendak melamar putri untuk dijadikan permaisuri. Tentu saja putri senang, apalagi raja muda itu juga sangat tampan. Pesta pernikahan akan dilaksanakan bulan depan. Putri ingin tampil cantik pada hari pernikahannya. Untuk itu, dia rajin merawat diri. Tiap hari dia mandi di danau kecil di belakang istana. Air mandinya dicampur dengan aneka bunga dengan dibantu dayang-dayangnya. Putri bisa mandi 3 kali dalam sehari. Suatu sore, seperti biasanya, putri mulai mandi. Tiba-tiba ada seekor burung melintas tepat di atas kepalanya. Karena terkejut, putri berteriak sambil mendongak. Tak disangka, burung itu malah mematuk hidungnya. Putri tak sempat menghindar. Darah pun berceceran di hidungnya. Sambil memegang hidungnya, putri menangis dan kembali ke kamarnya. Putri terseduh-seduh. Dia merasa kecewa karena tak bisa menjaga kecantikannya. Dia berkata dalam hatinya, mana mau raja muda itu menikahi wanita berhidung buruk seperti ini. Ratu pun tersenyum mendengar ucapan putri. Jangan khawatir, jika sang raja muda memang mencintaimu, luka kecil ini pasti tak jadi masalah, kata ratu. Dia berkata kepada ibunya, luka kecil? Ini bukan luka kecil, Bu. Luka ini pasti membekas dan berwarna hitam, teriak putri dengan marah. Setelah terdiam sejenak, tiba-tiba putri berkata, barangkali lebih enak menjadi ular. Kulitnya tebal dan bersisik. Luka sedikit pasti tak akan kelihatan. Sebelum ratu sempat menjawab, tiba-tiba langit pun bergemuruh. Ratu dan putri ketakutan dan sangat ketakutan. Mereka saling berpelukan. Anakku, apa yang terjadi padamu? Teriak ratu panik. Ternyata putri berubah menjadi seekor ular besar dengan kulit kasar dan bersisik, persis seperti apa yang diucapkan oleh putri. Ratu menangis. Dia menyesali perkataannya putrinya yang diucapkan secara sembrono. Anakku, bukankah sudah berulang kali ibu mengingatkanmu agar menjaga ucapanmu? Isaknya sedih. Ular itu tak bisa menjawab. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mendesis. Namun, sang ular menitikkan air mata, tanda bahwa dia amat menyesal. Raja yang mengetahui kejadian ini juga tak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya, putri yang telah menjadi ular itu tinggal di halaman belakang istana. Dia lebih senang tinggal di alam bebas. Sekarang, semua orang memanggilnya dengan putri ular.
Nah, itulah 6 cerita rakyat Nusantara dari Pulau Sumatera. Nantikan 6 cerita lagi dari Pulau Jawa. Dan jangan lupa tekan tombol merahnya dan hidupkan tanda lonceng notifikasi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.